Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjabarkan salah satu bentuk dari teori pengembangan media pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwinanda Febrianti dengan NIM 191400031, jurusan PGMI kelas B, dengan mata kuliah pengembangan IPS SD atau MI. Nah, materi yang akan dibahas kali ini tentang keragaman bangsa Indonesia. Berikut ini KD pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian, berikut ini adalah macam-macam materi pokok yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai keragaman bangsa Indonesia, tentunya kita perlu mengetahui faktor penyebab dari keragaman itu sendiri. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Apa penyebabnya? Nah, faktor yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Letak negara Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan negara Indonesia berada pada titik tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya masing-masing. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Secara geografi, Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Faktor penyebab yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan. Kondisi alam tersebut memengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat dalam hal pekerjaan cenderung sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya, masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya dengan masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan, mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan alam pegunungan. Sedangkan berbeda lagi dengan masyarakat kota. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kondisi kemajuan akan memberikan kemudahan, dan sebaliknya, kondisi keterbatasan akan memberikan kesulitan. Kemudahan dan kesulitan ini yang dimaksud adalah dalam hal berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan
relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain, dan begitu sebaliknya dengan masyarakat pedalaman yang sebagian besar akan sulit menerima sesuatu yang baru atau yang asing yang baru datang dari orang lain. Selanjutnya, kita akan langsung membahas jenis-jenis keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama, jenis keragaman sosial budaya. Pertama, keragaman bahasa. Merupakan variasi bahasa menurut pemakaian masing-masing orang. Keragaman bahasa timbul akibat adanya berbagai macam suku, faktor budaya, letak geografis, ilmu pengetahuan, dan sejarah. Yang kedua, keragaman rumah adat. Keragaman rumah adat ini timbul akibat adanya perbedaan geografis. Suku yang mendiami daerah pegunungan memiliki bentuk rumah yang berbeda dengan suku yang tinggal di daerah pantai. Bukan hanya bentuk, bahan bangunan serta bagian-bagian rumah juga memiliki banyak perbedaan, mengikuti bentuk adaptasi yang dilakukan di setiap daerah. Yang ketiga, keragaman upacara adat. Indonesia yang memiliki banyak adat dan kebudayaan juga mempunyai beragam upacara tradisional yang menarik. Hingga saat ini, banyak dari upacara tradisional tersebut masih dilaksanakan di daerah asalnya masing-masing, bahkan menjadi ajang wisata budaya bagi banyak turis, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, kesenian daerah. Indonesia merupakan negeri yang memiliki berbagai keunikan seperti seni tari, seni musik, seni rupa, dan seni teater. Kesenian daerah di Indonesia pun sangat diapresiasikan oleh orang-orang mancanegara. Bahkan, orang mancanegara pun mempelajari kesenian daerah Indonesia seperti menari, sinden, memainkan alat musik khas daerah di Indonesia, dan bahkan menyanyikan lagu daerah Indonesia. Jadi adik-adik, sudah seharusnya kita patut berbangga dan mensyukuri bahwa negara Indonesia ini memiliki kesenian-kesenian yang sampai dikenal oleh mancanegara. Jenis keragaman selanjutnya yaitu jenis keragaman ekonomi. Yang pertama, pertanian. Negara kita adalah negara agraris. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh. Hasil tanah pertanian negara Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, tembakau, kelapa sawit, karet, cengkeh, palem, kopi, cendana, kayu putih, lada, dan teh. Yang kedua, perkebunan. Merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras, antara lain karet, kelapa sawit, tebu, dan sebagainya. Ada dua macam perkebunan, yaitu perkebunan rakyat, dikelola oleh rakyat. Yang kedua, perkebunan besar, yaitu dikelola oleh pemerintah, misal menanam karet, kelapa sawit, dan tebu. Hasil perkebunan ini lebih ditujukan untuk ekspor sehingga menghasilkan devisa bagi negara Indonesia. Yang ketiga yaitu peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar, seperti sapi, kerbau, dan kuda. Banyak dilakukan di NTT. Yang kedua, peternakan hewan kecil, seperti kambing, kelinci, domba, dan babi. Yang ketiga, peternakan unggas. Misalnya ayam, itik, entok, dan burung. Masing-masing hewan tersebut dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Sedangkan perikanan laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut dan pembudidayaan ikan laut dalam tambak-tambak. Yang kelima yaitu kehutanan. Hasil-hasil hutan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Selain hasil-hasil tersebut, hutan mempunyai fungsi penting, yaitu menjaga keseimbangan alam. Yang keenam,
jenis keragaman ekonomi itu ada pertambangan, usaha untuk mengelola atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian dan penambangan. Jenis keragaman ekonomi yang ketujuh yaitu perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Antara lain, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, karet menjadi ban, dan sebagainya. Yang kedelapan, perdagangan, yaitu kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan perdagangan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Dan sebaliknya, impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar ke negeri. Jenis keragaman bangsa Indonesia selanjutnya yaitu jenis keragaman etnis. Keragaman etnis adalah keberagaman suku budaya. Di Indonesia, istilah kelompok etnis dapat disamaratakan, disamaartikan dengan suku bangsa, di samping ada pula yang menyebutkan dengan golongan etnis. Indonesia memiliki beragam etnis antara lain Batak, Jawa, Sasak, dan sebagainya. Pengertian etnis sendiri lebih didasarkan pada ciri-ciri sosial kultural seperti agama, bahasa, asal suku, asal negara, dan tata cara hidup sehari-hari. Selanjutnya yaitu jenis keragaman agama yang ada di Indonesia. Agama-agama yang ada di negara Indonesia ada 6, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Agama sendiri adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antara manusia dan lingkungannya. Untuk itu, dalam memperkuat akhlak seseorang tetap meyakini adanya Sang Pencipta di muka bumi ini, maka bangsa Indonesia melalui keputusan pemerintahan berkaitan dengan warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaannya yang telah diresmikan. Nah, adik-adik, materi tentang keberagaman bangsa negara Indonesia telah selesai kita bahas semuanya. Berikut ini ada beberapa soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai keberagaman bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.